Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul Qur'an, syahrul qiyam lil mu'minin. Wa nusalli wa nusallim ala man qala alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa DPDMI yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan kali yang berbahagia ini, di sore hari menjelang buka, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, induk atau raja dari sekian bulan. Kenapa Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur? Karena di dalamnya penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Bagaimana tidak terdapat keutamaan dan kemuliaan? Pintu surga dibuka, neraka ditutup, malaikat disiagakan, di langit dan di bumi penuh dengan keberkahan, siksa kubur dihentikan, doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setan dibelenggu. Bila jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqatin nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ada pertanyaan, setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa di bulan Ramadan banyak kesetanan? Nanti di lain waktu kita akan bahas. Ini kemuliaan Ramadan dulu. Oleh karenanya, mudah-mudahan di tahun ini kita berkesempatan emas untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena penuh dengan kebaikan dan keagungan, kemuliaan di bulan suci Ramadan. Imam Al-Ghazali mencirikan bahwa orang yang senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan berarti ciri orang-orang yang beriman. Akan tetapi apabila kita tidak senang datangnya bulan Ramadan berarti ciri kita kurang iman. Ya, biasanya orang awam ketika datang Ramadan susah payah, biasanya ngopi, biasanya ngerokok dan lain-lain. Dia tidak bisa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu Ramadan. Kata Rasul, andaikan umatku tahu kemuliaan, keistimewaan, kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu Ramadan, maka pasti akan menginginkan semua bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan Syawal, tidak ada bulan haji, tidak ada nyembelih kurban, semuanya Ramadan. Ya, kalau dia tahu, karena memang kemuliaannya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga disebut dengan Syahrul Rahmah. Syahrul Rahmah itu bulan yang penuh dengan kasih sayang. Ada yang mengatakan sebagian ulama 10 awal adalah bulan rahmat. 10 awal pertama adalah ya, Syahrul Rahmah. Yang keduanya Syahrul, 10 yang kedua Syahrul Maghfirah, 10 yang ketiga adalah masa itkun minannar. Tapi yang jelas ya, Allah mempunyai rahmat 100 rahmat. Di dalam hadis riwayat Muslim, innalillahi ma'atu rahmah. Sungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat, ya, anzala minha rahmatan wahidan. Dan Allah turunkan satu rahmat di muka bumi ini, dan satu rahmat itu dibagi seluruh makhluk, termasuk manusia, binatang, hewan.
tumbuh-tumbuhan, semuanya dibagi di bulan Ramadan inilah ya. Satu rahmat itu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 99-nya nanti akan Allah berikan di akhirat. Kenapa di akhirat? Jelas, walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat adalah lebih utama dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat adalah lebih utama daripada dunia. Kemudian di samping bulan rahmat juga bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkesempatan emas manusia sebagai pendosa di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmat dan ampunan Allah. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas urusan maksiat, semua maksiat sudah bisa lakukan. Dia sudah lakukan dosa kecil, dosa besar, zina, judi, bahkan membunuh. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan ampuni, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka berkesempatan emas di bulan suci Ramadan ini menginstal diri kita. Kalau ibarat komputer, virusnya sudah banyak, ya, dikasih antivirus tidak mempan, maka diformat, diinstal ulang supaya kembali ke nol. Kalau kita memanfaatkan Ramadan ini, kemudian keluar Ramadan, insya Allah kita seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Ya. Siang ada ampunan, malam ada ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siang harinya berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Di malam harinya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam harinya menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, dengan tadarus Quran, dengan taklim, dengan tahajud, dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan di tahun ini Allah ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Dan kata Rasul, man adraka Ramadan walam yukfarlah, celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak bertambah kebaikan? Amalan sunnah seperti wajib pahalanya, pahala wajib dilipat gandakan. Kemudian kalau kita bersedekah dibalas lebih daripada hari biasanya di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ayo kita sama-sama memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk semenjak sahur itu juga ada keberkahan. Kata Rasul, sahiru, ya, bersahurlah, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan, Ini di dalam kitab Irsyad, as-sahuru akluhu barokah, sahur makannya adalah berkah. Wala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkan sahur, walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma, walaupun seteguk air. Fa innallah wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan rahmat kasih sayangnya bagi orang-orang yang sahur, terutama di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahur itu ada keberkahan. Paling enggak kita berkah kumpul dengan keluarga yang enggak biasa bangun malam, ya. Suasananya suasana yang hening, sangat menyejukkan, sangat luar biasa. Paling tidak kalau kita sahur, besoknya kita akan kuat, tidak lemes, letoy, lunglai, loyo, karena kita sahur. Insya Allah penuh keberkahan di bulan suci Ramadan. Kemudian keberkahan juga pada saat buka. Kata Rasul, orang yang berpuasa itu ada dua keutamaan. Pertama,
ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat buka, senang kita. Yang kedua, saat berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bulan yang penuh dengan keberkahan, juga Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran hudan linnas, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana lurus, mana bengkok, mana yang halal dan mana yang haram. Makanya targetkan dalam diri kita, ya, awas tetap berjalan, tapi targetnya satu hari satu juz, bukan satu minggu satu juz, ya, supaya sebulan minimal satu kali tamat, syukur-syukur lebih, ya, karena turun di bulan suci Ramadan. Satu huruf 10 kebaikan, dua huruf 20 kebaikan. La taqulu alif lam mim, jangan katakan alif lam mim 10 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, Quran yang kita hafal akan menjadi syafaat penolong kelak nanti di akhirat. Kemudian ada Syahrul Azim, disebut dengan Syahrul Azim, bulan yang agung. Kenapa bulan yang agung? Ada di bulan suci Ramadan itu satu malam yang kalau kita mendapatkannya, ya, maka nilainya kita persis bagaikan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun atau 84 tahun hampir. Ya, umur kita nyampe enggak kira-kira segitu. Untuk umat Nabi Muhammad bila mendapatkan Lailatul Qadar, ya, pahalanya persis bagaikan kita ibadah full 83 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Nanti di MI ada program memburu Lailatul Qadar. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Yang selanjutnya tidak lain, kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Ya. Semangat untuk mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah, karena tahun depan kita tidak ada jaminan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemudahan dalam ibadah, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.